Siapa yang mengajarkan dan melakukan sabda Tuhan, dialah yang akan disebut besar dalam kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengeluarkan hati Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa dan mengabdi hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ada dua poin yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Poin pertama adalah soal kehilangan jati diri, dan yang kedua adalah kegagalan dalam bermisi. Dari bacaan pertama soal kehilangan jati diri, kita bisa mengetahui dengan seksama bagaimana Daud sebagai seorang raja kehilangan jati diri, kehilangan tanggung jawabnya sebagai seorang raja, seorang gembala yang baik bagi bangsa Israel dengan melakukan sebuah dosa. Misalnya dosa yang diingat kalau bertanya soal Raja Daud, dosa apa itu yang kita ingat oleh seminar? Apa dosanya Raja Daud? Mengambil istri Uria. Tapi dosa Raja Daud juga kita bisa dengarkan dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu melakukan sensus penduduk. Sesuatu yang kemudian ditafsirkan sebagai kesalahan Raja Daud, karena itu bukan wewenangnya, itu adalah wewenang Allah. Maka dia kehilangan jati diri. Namun tidak sampai di situ, pengalaman Raja Daud juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika orang kehilangan jati diri, ia masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan kita tahu dari bacaan ini, di bagian akhir Raja Daud akhirnya minta pengampunan, dan bahkan ketika Allah sudah mengampuni, dia meminta jatah tambahan penitensi. Wah, ini jarang-jarang. Saya jarang mendengar Pastor Kani mengatakan kalau seminaris melakukan kesalahan itu ada yang minta jatah tambahan sanksi. Itu Raja Daud. Jadi jatuh tetapi kemudian bangkit, bertobat, dan kembali menemukan jati dirinya. Yesus dalam bacaan Injil bukan orang yang kehilangan jati diri. Ia tampil sebagai orang yang berwibawa, putra Allah, dan mengajarkan kebijaksanaan apa yang perlu diajarkan. Dan meskipun ditolak, ia tetap melakukan hal-hal baik, menampilkan Allah yang berbelas kasih. Poin kedua adalah soal kegagalan dalam bermisi. Dengan pengalaman Yesus pada peristiwa kembali ke kampung halaman, Yesus juga mengajarkan kita para pengikutnya, para gembala dan para calon-calon gembala, bahwa peristiwa kegagalan itu adalah bagian dari bermisi. Saya lumayan yakin dan percaya para frater top itu berbagi kisah tentang keberhasilan. Jarang-jarang kita temui saat ini kisah-kisah kegagalan dalam top.
Pertama, karena tentu saja mereka tidak kembali ke kampung halamannya. Namun pengalaman Yesus kiranya menguatkan juga kita bahwa karena kegagalan adalah bagian dari misi, merupakan salib dari panggilan kita, maka kita kalau gagal bukan karena faktor diri kita, tapi karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tanahnya mungkin keras batu-batunya, maka kepala batu, maka pengalaman Yesus menguatkan kita juga bahwa kalau kita gagal dalam bermisi dan bukan karena faktor diri kita, maka jangan cepat-cepat muntaber. Tahu apa singkatan muntaber? Mundur tanpa berita dari panggilan, ataupun mundur dengan berita. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan dan belas kasih-Mu lewat orang-orang yang memperhatikan kami di seminari ini. Berkatilah para donatur, para pemerhati, umat yang peduli dengan kehidupan kami di seminari ini, baik yang masih bersiarah di bumi ini maupun yang sudah menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari ulang tahun imamat dari 3 imam-Mu, Pastor Yosef Padang, Pastor Pit Majina, dan Pastor Albert II. Semoga Engkau melimpahkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan teristimewa dalam pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Engkau penuhi dengan santapan Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga berkat santapan suci yang kami sambut serta teladan hidup Santo Yohanes Bosco
Kami sungguh memperhatikan dan mengasihi kaum muda dan seluruh umat-Mu, sambil menantikan kedatangan Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berani hati kita sudah selesai. Syukur.